kran ini hanya untuk membantu memenuhi air di dalam nepel ini biar cepat nyampe ujung. Apabila ujung-ujung nggak ada airnya, ini baru dibuka. Setelah ujung dicek udah ada nepelnya, harus dikembalikan. Karena kalau ini dibuka sama aja nggak pakai regulator, ini nggak fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam yang saya rawat ini sekarang umur 35, dalam masa panen, tapi belum selesai karena populasi agak banyak, jadi membutuhkan waktu agak lama untuk panennya. Biasanya membutuhkan waktu sampai 5 hari baru selesai. Dan dalam kesempatan malam hari ini saya sempatkan untuk bikin video, yaitu tentang regulator nepel. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang ingin berteman atau yang belum berteman dengan channel Anak Kandang, caranya cukup mudah, yaitu tinggal pencet saja subscribe dan aktifkan loncengnya, otomatis teman-teman sudah berteman dengan channel Anak Kandang. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Dan inilah bentuk regulator nepel. Meliputi semua ini, ada stop kran, ada putaran yang ada di bawah ini. Fungsinya regulator nepel adalah untuk mengontrol tekanan air yang datang dari tandon atas. Kalau nggak ada regulatornya, otomatis tekanan air akan kencang sekali, dan tentunya ayam minum tentunya tidak nyaman. Dan ini dikasih regulator nepel biar tekanannya bisa terkontrol. Sekarang saya akan tahu beda stop kran ini sama ini. Sebenarnya untuk mengontrol tekanan airnya hanya ini, diputar saja, dikendorkan, otomatis tekanannya akan kendor. Dan itu ada pelampungnya, itu tanda tekanan airnya. Ini saya kendorkan, otomatis pelampung airnya akan turun. Sebenarnya hanya yang bawah ini untuk mengontrol tekanan airnya. Dan untuk stop kran ini sebenarnya tidak untuk mengontrol, ini hanya untuk membantu atau flashing atau menguras air, atau membantu untuk memenuhi air yang ada di dalam paralon ini bisa cepat nyampe ujung sana. Dan perlu kalian ketahui, apabila ini difungsikan, maksudnya difungsikan ini dibuka, otomatis kontrol air yang ini udah nggak fungsi. Sama saja, kalau ini dibuka sama saja nggak pakai regulator, kayak nggak ada regulatornya. Apabila ini difungsikan, dibuka sini, nah itu langsung naik. Pokoknya jangan sampai terus-menerus ini difungsikan, harus ditutup. Sebenarnya ini fungsinya ya, apabila di sini keluar air dan di ujung-ujung sana nggak ada airnya, ini baru difungsikan biar airnya nyampe ke ujung, gitu aja. Yang untuk mengontrol tekanan air hanya ini. Pokoknya ini jangan sampai difungsikan terus-menerus. Ini
Saya ulangi lagi, ini fungsinya hanya untuk flashing atau untuk memenuhi air di dalam paralon nipple ini sampai ujung kanan dan kiri. Yang untuk mengontrol tekanan air ini, apabila ini difungsikan, ini udah nggak bisa berfungsi. Gitu. Gini, saya contohkan. Biasanya ada kejadian begini. Sering kejadian yang saya alami begini. Apabila ini airnya habis misalnya, tandon dari atas habis, otomatis yang ada di dalam paralon ini juga akan habis. Dan lalu tandon atas diisi, lalu ini dibuka, jret. Selang beberapa waktu kita cek, udah keluar semua airnya sampai ujung dan ujung, lalu dikembalikan lagi. Setelah itu beberapa saat kemudian airnya habis lagi. Berarti yang trouble ini bukan ininya, ada masalah dari yang sini. Biasanya ini tersumbat oleh kotoran. Ini harus dicek, dibuka. Saya ulangi lagi, apabila ini dibuka, airnya keluar lalu ditutup, beberapa saat kemudian airnya hilang lagi, itu berarti ada yang masalah dari sini. Biasanya tersumbat dengan kerak atau kotoran atau lumut yang datang dari itu. Harus dibuka dan dibersihkan. Pokoknya memfungsikan regulator nipple jangan pakai stop kran ini. Stop kran ini hanya untuk membantu memenuhi air di dalam nipple ini biar cepat nyampe ujung. Apabila ujung-ujung nggak ada airnya, ini baru dibuka. Setelah ujung dicek udah ada nipplenya, harus dikembalikan. Karena kalau ini dibuka sama aja nggak pakai regulator, ini nggak fungsi. Kalau ini difungsikan, ini dibuka, ini nggak fungsi. Untuk mengontrol tekanan air sebenarnya hanya ini. Nah, ini saya langsung putar lagi biar naik karena umur udah 35, tentunya tekannya pun kencang. Kalau di usia baru datang itu tekanannya kecil gitu. Nah, sudah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bagi teman-teman pemula bermanfaat, tapi bagi yang udah senior tentunya saya yang harusnya belajar.